Itu menyebalkan Tadi Anda bahasa-bahasa bohong kayak nggak? gitu. Tadi Mangges bohong tuh. Yang mana yang bohong? Tadi bilang ketemu di rumah Soebul Iman. Tahu nggak ketemu di mana? Saya Ya bilang makanya kalau Anies ada diminta pernyataan bertemu dengan juga harus Soebul Iman, hati-hati. tidak berhasil Ya, ketemu ketidaksetujuan karena itu Aniesnya kan sakit, ditunjukkan tidak bisa Soebul mengusung Imannya gitu. juga sakit. Kan itu berita yang kita Ya, sama-sama banyak tahu. prosesnya Bang. Dari tanggal 25 Juni sampai 4 Agustus itu panjang. Kita lanjutkan Rakyat Bersuara hari ini, saudara. Memang panas, tapi kita tentu harus berpikir secara logis dan juga menggunakan logika. Ini yang kemudian kita kedepankan di dalam Rakyat Bersuara. Saya akan berikan kesempatan pada Bung Ges. Tadi Bung Ges mau ngomong tapi nggak jadi. Soal apa tadi yang mau disampaikan? Silakan. Oh, saya mau klarifikasi saja. Bukan mengklarifikasi, memberikan contoh tambahan. Betapa selalu dikait-kaitkan 11 dari 100. Oh, ini penilaian Mas Anies ke Pak Prabowo ya? Ya. Oke. Itu debat presiden capres yang ketiga kalau nggak salah. Di debat capres yang pertama, Anies ditanya tentang udara Jakarta yang kotor. Lalu Anies menjawab, angin tidak punya KTP. Karena banyak pabrik di seputaran Jakarta yang membawa udara kemari. Lalu dikatakan itu hanya omon-omon, tidak bisa kerja. Tapi tidak menjadi drama bagi kami, karena itu perdebatan biasa. Tapi ketika di debat capres kemudian, Anies memberikan 11 jadi 100, lalu didramatisasi sedemikian rupa, kesan saya jadi cengeng. Karena yang pertama Anies dikatakan hanya omon-omon, nggak ada masalah kok. Itu satu. Yang kedua, ini bukan perdebatan di sini, perdebatan di luar sana. Bahwa Anies maju menjadi lawannya Prabowo, sementara dia pada saat itu 5 tahun menjadi gubernur DKI. Diusung oleh Prabowo. Saya mau kasih contoh satu hal yang fakta. 2012 Pak Jokowi itu maju juga diusung oleh Gerindra. 2014 dia maju melawan Prabowo, hanya 2 tahun. Dia maju jadi presiden. Anies 2017 maju jadi gubernur. 2019 ditawarkan oleh Pak Prabowo jadi cawapres. Ada saya di Masjid Sunda Kelapa dan banyak orang, ada rekamannya. Anies tidak mau. Lalu ditawarkan oleh 3 partai untuk Anies maju jadi calon presiden. Di acara malam Abang None Jakarta, Anies juga tetap tidak maju. Dia konsekuen bahwa dia hanya mau mengurus Jakarta selama 5 tahun. Dan itu dia laksanakan. Bahkan sebelum 16 Oktober dia tidak mau bicara tentang pencapresan. Tapi karena ada KPK yang digunakan sebagai instrumen untuk penjagalan, maka Nasdem mendeklarasikan jadi tanggal 3 Oktober. Padahal sebelum ini dia tidak mau sama sekali. Ini kan jelas, faktual perbedaannya. Jokowi memanfaatkan fase gubernurnya hanya 2 tahun, lompat jadi capres. Anies 5 tahun dan tidak mau sama sekali. Itu adalah juga fakta gitu loh. Jadi jangan lagi mendramatisasi hal-hal yang tidak faktual dan sesungguhnya tidak esensial gitu. Itu perdebatan saja dan biasa sekali, apalagi kalau Anda lihat perdebatan di calon-calon presiden Amerika sangat luar biasa. Keras sekali Joe Biden kemarin dengan itu sangat keras gitu loh. Jadi menurut saya dramatisasi yang seperti itu nggak perlu lah gitu. Yang terakhir, ini kan udah terakhir ya. Saya ingin memberikan satu kutipan kalau Mas, satu segmen lagi, ini terakhir. Oh ya udah nanti aja dulu kali. Oke. Ada yang mau ditanggapi silakan. Bung Noel? Nggak ada? Nanti aja? Oke, silakan. Mau ditambahkan? Soal apapun. Ya kalau hal yang sebetulnya gini ya, ini tadi juga mungkin ya karena Bang Gesnya tadi men-challenge itu ya. Sebetulnya kalau di kami di PKS ya merasa nih Anies ini luar biasa aset bangsa ini salah satunya. Karena beliau pernah jadi capres, pernah jadi gubernur 5 tahun. Dan kita mengapresiasi makanya kenapa kita mengusung dari awal. Dan yang ujungnya tidak mengusung. Nah, konteks politik itu kan beda. Ada tidak kesepakatan. Nah, ini jadi debat lagi nanti muter-muter nih. Cuman artinya ini udah selesai. Kita pernah ngusung Anies 2 kali sebagai gubernur, sebagai apa? Pakai metodologi apa tadi ngusungnya? Jelaskan. Kita ikut Bang Roke sebagai dosen saya lah metodologi. Ya, itu ya. Dan juga kalau kami sebetulnya bahkan kita
kalau kita lihat konteks rentang waktu ya, ini kan ada rentang waktu nih. Bahkan kalau ini saya mohon dicek atau dikoreksi ya, keputusan hakim, rapat permusyawaratan hakim kalau tidak salah ya, itu kan dia selesai di tanggal 1 Agustus kalau nggak salah. Itu kalau misalnya langsung diumumkan dan itu kita punya kesempatan mengusung cagup cawagup, mengusung dalam pilkada nih threshold lebih rendah, saya sih dulu bahkan pimpinan PKS pun berkeyakinan itu sebetulnya langsung berlayar tuh, karena PKS juga sudah selesai. Kan kendala PKS kemarin kan dua saja sebetulnya, aspek threshold ya, dan juga ya memang aspek kesepakatan. Ya Aniesnya belum mau gitu untuk mencalonkan Pak Sohibul Iman. Ini nggak usah muter-muter lagi dah. Kalau ini udah. Bentar, itu saya koreksi. Saya koreksi. Kan Anda jangan bohong jadinya, lagi. Kan? Karena nggak bohong. Saya tahu. Nggak bohong. Anies itu diminta Konteks datang deadline. ke rumah Sohibul Iman. Ini salah nih. Anies diminta. Iya makanya hati-hati kalau bicara juga jangan bilang bohong-bohong. Diminta bertemu dengan Sohibul Iman. Anies hari Kamis diberitahu hari Jumat dia ke Eropa. 2 minggu dia di Eropa, dia pulang ke Jakarta, dia sakit. Sohibul Iman pun masuk rumah sakit. Tanggal berapa Anies menghubungi Sohibul Iman? Saya tanya Bang. Saya nggak tahu tanggalnya. Saya mengikuti prosesnya soalnya. Iya, Jadi, saya nggak tahu tanggalnya, tapi saya tahu udah soal cukup lah menurut saya. Dan Ya. setelah itu, Sohibul Iman juga mengatakan dia bertemu dengan Anies. Tanggal berapa? Ya. Saya nggak Saya ingat tahu, saya ikut di tanggalnya. situ. Jadi maksud saya udah cukup soal artinya- itu kita udah nggak perlu ya. artinya Kalau bahwa- saya sih melihat bahwa artinya ini bahwa Anies bertemu udah dengan Sohibul selesai Iman, gitu, gitu. soal itu. Ya bertemu kan. Kalau bertemu kan seorang. Dan dia tiap orang setuju bisa. dengan Sohibul Iman. Tadi Tanggal ada berapa? pernyataan bahwa Anies yang tidak mau begitu. Nggak ada pernyataan Kan itu. konteks kesepakatan. Jadi Oke. kita kan ya ini makanya kalau saya ngulang lagi kayak tadi Enggak, segmen pertama ini jadi. pernyataan penting. Anies tidak mau. Maksudnya apa tuh? Enggak kan konteksnya sudah dijelaskan ya bahwa ada proses tanggal Ya. 25 Juni dan akhirnya di tengah jalan juga diberikan deadline. Oke. Nah, ini jadi debat lagi. Ini perspektif saya lah ya. Ya. Nanti Bang Ges punya perspektif masing-masing. Nggak, Karena dimubah hal-hal lain. biar kita nggak buka debat lagi maksudnya. Dan Kan tadi akhirnya- Anda katakan enggak, saya perlu konfirmasi karena ini juga penting juga. Anies tidak mau apa nih supaya nggak salah persepsi. Iya pertama perahunya, yang kedua kan juga tidak. Perahunya, maksudnya partai politik, Iya kan hanya praktis baru PKS. Oke. untuk mengusung Belum bisa Anies- waktu itu mengusung konteksnya. Anies Sohibul Iman ya. Ya, Dan ketika sudah diberikan kesempatan pun di Nasdem, kan memang dari proses itu juga belum ada tuh. Ya. Pernyataan Anies ataupun juga dari Nasdemnya juga mungkin saya nggak tahu proses nggak mau internalnya. nggak mau apa nih? Nggak mau kan PKS waktu itu memang belum bisa karena belum ada putusan MK kan? Ya kan Anies Sohibul Iman nggak bisa berlayar kan? Ya, oke. Saya udah itu. Aniesnya nggak mau. Artinya kan pernyataan kita tidak minta mau gini, tidak ada. Ini gitu calon loh. gubernur ya. Ini dalam proses pilkada semuanya sama nih. Ya. Kita kalau mau nyalon gubernur, nyalon bupati dan sebagainya, ya orang yang akan jadi calon ini kan nanti akan menjadi pemimpin, berkuasa dalam berbagai kekuasaan di provinsi, di kabupaten kota, dan dia yang berjuang nih untuk mendapatkan apa? Pertama, yang paling simpel untuk mengusung dirinya. Oke. Ya kan, baik itu bentuknya permintaan dari partai, aspirasi, tapi kan intinya dia harus diusung oleh siapa? Oleh partai politik. Ada lagi jalur independen. Ini kita pisahkan ya. Nah, ketika itu terjadi maka ya dia cari nih, dia negosiasi partai politik, siapa yang mengusung. Dan PKS dalam posisi bahkan sudah memberikan 18 kursi untuk siap mengusung Mas Anies. Ya kan? Udah oke nih ya. Nah, tinggal berapa kursi? 4 kursi. Kurangnya 4 kursi. Ya kurang 4 kursi. Nah itu yang kita tunggu. Bagaimana supaya Anies yang bisa berlayar. Poin pernyataan Anies tidak mau maksudnya di mananya? Ya konteks kita untuk mengusung Anies Sohibul Iman kan pernyataannya sudah ada belum? Yang ingin menyatakan bahwa itu bisa berlayar. Ya nggak ada korelasi dengan Anies tidak mau dong. Ya bisa nggak? Ya nggak bisa gimana Anda katakan Apa? kayak gitu. Misalnya coba Orang dia argumen- bertemu kok dan dia nggak ada masalah. Apa Anies sudah argumentasinya? katakan dalam voice note-nya dia nggak masalah. Apa Dia argumentasinya? setuju dengan Sohibul Iman. Setuju tanggal berapa? Jangan tanya saya Sudah siap berlayar tanggalnya. atau belum? Kenapa? Ya sudah siap berlayar, setuju sudah siap berlayar belum? Kalau siap berlayar mereka berdua, Anies siap berlayar. Bahwa kesiapan butuh partai lain itu Ya, berarti yang belum belum siap dapat. berlayar. Tapi jangan katakan bahwa Anies tidak setuju. Anda jangan mengulang sejarah yang tidak ada. Pernyataan setuju tuh tanggal berapa yang Apa urusannya kaitan dengan Kan tanggal apa- berapa? bukan, Saya bukan sekretarisnya Anies bos yang tahu tanggal Ya berapanya. udah kalau gitu kita Artinya nggak usah gini, berdebat. pernyataan setuju Gimana tidak sih? ada. Tetapi pernyataan tidak setuju kan juga tidak ada. Artinya kalau tidak ada Jangan pernyataan- ngarang- Ya Larang-larang kalau saya gitu loh. bilang tidak setuju mungkin bisa ditarik lah. Konteksnya itu Oke, tidak bisa dijelaskan. mengusung gitu. Nah, jangan bohong.
Itu menyebalkan Tadi Anda bahasa-bahasa bohong kayak nggak? gitu. Tadi Bangkes bohong tuh. Yang mana yang bohong? Tadi bilang ketemu di rumah Soebul Iman, tahu nggak ketemu di mana? Saya bilang makanya kalau Anies ada diminta pernyataan bertemu dengan juga harus Soebul Iman, hati-hati. tidak berhasil ketemu Ketidaksetujuan karena itu Aniesnya kan sakit, ditunjukkan tidak bisa Soebul mengusung Imannya gitu. juga sakit. Kan itu berita yang kita Ya, sama-sama banyak tahu. prosesnya Bang. Dari tanggal 25 Juni sampai 4 Agustus itu panjang. Sakitnya juga saya tahu tanggal berapa, ketemu tahu juga tanggal berapa. Ya, jadi itu cukup lah menurut saya Oke, lah ya. baik, baik. Jadi Jadi clear ya, udah clear ya. ya udah clear. Kita Ya, bertindak benar, bukan agar terlihat benar. Itu bedanya saya dengan sama Anda. Anda juga tadi gitu. Oke, Kalau baik. Anda berani Juga mubalah, kalau selip-keselip ya bilang gitu juga salah Baik, gitu loh. oke. Kita akan masuk pada Ya, sesi terakhir. jadi kalau saya Silakan. konteksnya sebetulnya tadi omong tersandra atau bukan. Ya kalau jelas kalau kami ditanya seperti itu ya enggak. PKS tidak merasa bahwa partai tersandra. Ya enggak lah, kita independen, bahkan kita milih Anies atau RK setelah ada perubahan strategi. Jadi ya itu Anda hal sekaligus biasa. mau membantah pernyataan partai mana yang tidak tersandra. Mas Anies kan pernah mengatakan itu. Ya. PKS sekarang mengatakan kami tidak tersandra. Enggak tersandra. Oleh Kita kekuasaan, oleh Mulyono, oleh Pak Jokowi mengusung tidak Anies sebagai capres, mengusung Anies sebagai cagup. Saya tanyakan lagi, Jakarta. tidak ada. Tidak ada sama Tidak sekali. ada, oke. Ngapain tersandra, kita bebas untuk mencalonkan. Bahkan kalau di antara calon-calon yang ada kan di Jawa Barat misalnya, kita melawan banyak partai itu, mengusung Saiku dan Ilham Habibie. Bahkan di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan kita keluar dari cabut bus. dukungan dari Ariza Marcel, kita sendirian lawan semua partai, melawan incumbent Benyamin Nafni. Dalam konteks yang lain juga seperti itu. Oke, ini Ya, berdasarkan artinya PKS. semua partai ini punya independensi. Tinggal mungkin perspektif orang menilai itu bisa jadi mungkin punya perspektif yang berbeda. Tapi dari kami menyatakan ya tidak ada sama sekali. Clear itu. Oke, baik. Kita akan mulai saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.